Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, ya, padahal Allah tidak di situ. Kita bilang enggak, justru dia ke Bukit Tursina cuma ke tempat yang semakin tinggi. Karena semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang Allah nongkrong di Bukit Tursina? Tidak. Tapi ke arah tinggi, ya, menunjukkan Allah maha tinggi. Semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Ya, jika saya tidak membalasnya, maka berarti saya santri yang dungu. Ini orang ini cangkemnya elek ya, mulutnya rusak. Jadi saya pinjam bahasanya Kusbaha, nyangkeme elek terhadap orang yang cangkem elek itu adalah sedekah. Baik, untuk Pak Nasirwan, saya tanggapi tantangan Anda, tapi saya tidak membalas di kolom komentar. Saya buat konten seperti ini. Nanti tolong dibantah dengan konten juga. Nggak usah komentar sampean. Tampakkan bahwa Anda itu bisa membaca teks Arab, bahasanya agama Anda yaitu bahasa Arab. Kalau Anda tidak bisa, tidak membalas konten saya ini, berarti Anda itu sama dengan yang Anda katakan pada saya, Anda itu orang yang dungu, tolol, dan goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, para subscriber Afandi channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Kali ini saya akan membahas istiwa dan tentang mujassim. Yang melatar belakangi saya membahas ini ada 3 faktor. Yang pertama adalah ceramah-ceramah ustadz-ustadz Wahabi itu sendiri yang menerangkan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat yakni di langit atau di arsy. Ada juga ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa Allah itu berjisim, punya sifat jisim, punya fisik. Ini yang pertama. Yang kedua, permintaan dari sahabat kami dari Aswaja yang komentar di konten saya, meminta saya untuk membahas masalah istiwa. Yang ketiga adalah komentar dari tetangga sebelah di konten saya, menantang saya dengan bahasa yang kasar. Jadi meminta saya untuk membahas masalah akidah saya. Jika saya tidak membalasnya, maka berarti saya santri yang dungu. Ini orang ini cangkemnya elek ya, mulutnya rusak. Jadi saya pinjam bahasanya Kusbaha, nyangkeme elek terhadap orang yang cangkem elek itu adalah sedekah. Jadi menjawab perkataan orang yang mulutnya rusak, berbicara kotor seperti itu, maka dibalas dengan perkataan kotor juga, ini tidak apa-apa. Ini malah sedekah, biar dia tahu. Baik, nama channelnya ini Nasirwan. Baik, untuk Pak Nasirwan, saya tanggapi tantangan Anda, tapi saya tidak membalas di kolom komentar. Saya buat konten seperti ini. Nanti tolong dibantah dengan konten juga. Nggak usah komentar sampean. Sampean kan punya channel YouTube. Jadi silahkan Anda buat konten untuk membantah saya. Sertakan referensinya. Baca juga teks Arabnya itu. Jangan hanya membaca terjemahannya. Karena Islam ini diturunkan dengan bahasa Arab ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab agar Anda ini menjadi orang yang berpikir, Anda ini mempunyai akal. Kalau hanya terjemahan yang Anda andalkan, ini bisa jadi yang pertama, bisa jadi yang menerjemah itu keliru. Ini sudah terbukti. Ustadz Anda sendiri, Ustadz Wahabi Maududi Abdullah itu menyalahkan doanya Aswaja, padahal doanya pendek. Allahumma qsimna min khasyatika ma tuhawwilu bihi jannatak. Memahami doa ini saja, menerjemah doa yang pendek begitu saja, Ustadz Maududi Abdullah ini sudah salah terjemahannya.
apalagi nanti akan membahas kita. Jadi bawa kitabnya, referensinya yang jelas, baca teks Arabnya, tampakkan bahwa Anda itu bisa membaca teks Arab, bahasanya agama Anda yaitu bahasa Arab. Kalau Anda tidak bisa, tidak membalas konten saya ini, berarti Anda itu sama dengan yang Anda katakan pada saya, Anda itu orang yang dungu, tolol, dan goblok. Untuk menepis bahwa Anda itu tidak dungu, tidak goblok, tidak tolol, silahkan buat konten, baca kitab-kitabnya, referensinya, tampakkan bahwa Anda itu bisa baca kitab ya. Bahwa Anda itu bukan hanya mengandalkan terjemahan, tampakkan. Kalau Anda tidak mau buat konten, silahkan ajak saya untuk bertemu kapan. Tapi secara resmi, kita buktikan. Dengan referensi, kita diskusi terbuka, tapi dengan satu syarat, Anda harus bawa referensinya ya. Kitab apa itu ya. Jangan hanya bawa mengandalkan terjemahan. Untuk Ustadz Wahabi dan Pak Nasir Wanwan ini, akidah ahli sunnah wal jamaah yang saya yakini ini, akidah aswaja itu adalah akidahnya sahabat, tabi'in, dan para ulama salaf imam yang 4 ini, termasuk semua ulama hadis. Yang pertama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu pun selain Dia. Ulama menjelaskan kandungan hadis ini, yaitu tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu arasy, jihad, kursi, tempat, dan lain-lain sebagainya. Ini maksudnya walam yakun syai'un ghairuhu. Imam Baihaqi menjelaskan di dalam kitab beliau Al-Asma was Sifat, istadalla ba'du ashabina fi nafyil makan anhu. Sebagian sahabat kami, kata Imam Al-Baihaqi, membuat dalil fi nafyil makan anhu, untuk menafikan tempat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqaulin Nabi, berdasarkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta zahiru, engkau yang maha zahir, falaisa fauqaka syai'un, di atasmu tidak ada sesuatu. Wa antal batin, engkaulah yang maha batin, di bawahmu tidak ada sesuatu pun. Nah, penjelasannya, wa idza lam yakun fauqahu syai'un wa ladunahu syai'un, jika di atas Allah tidak ada sesuatu dan di bawah Allah tidak ada sesuatu, lam yakun fi makanin, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berada di suatu tempat. Contoh saya, jika saya berada di tempat ini, maka di atas saya ini ada, dan di bawah saya ini ada. Nah, perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah yang mengatakan antal zahir wa antal batin, itu maksudnya di atas Allah tidak ada sesuatu pun, dan di bawahnya Allah tidak ada sesuatu. Nah, ini maksudnya Allah tidak di suatu tempat. Selanjutnya, cucunya Sayyidina Ali, yaitu Imam Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan dalam kitab Ithab As-Sadatil Muttaqin, juz 4 halaman 330. Apa perkataan Zainal Abidin ini? Antal ladzi la yahwika makan. Allah, engkaulah yang tidak diliputi oleh tempat. Ingat, kalau aras dan atas, berarti aras ini adalah tempat, di langit itu adalah tempat, kemudian atas itu adalah arah, ya. Imam Zainal Abidin mengatakan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Sekarang akidahnya 4 mazhab. Jadi karena sebaik-baiknya masa adalah masa Rasulullah, masa para sahabat, dan masa setelahnya sahabat. Sekarang saya akan membahas dari ulama salaf atau imam mazhab yang 4, Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, mazhab tertua adalah Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau yang bernama Al-Fiqhul Absad, bisa dilihat di halaman yang saya ini halaman 20, bisa dilihat di situ. Qultu ara'aita law qila aina Allah Ta'ala, bagaimana pendapatmu jika ada yang bertanya di mana Allah? Faqala, Abu Hanifah menjawab, yuqalu lahu, katakan padanya, kana Allah Ta'ala wala makan
qabla ayyahluqal khalqa. Allah ada wala makana dan tidak butuh tempat qabla ayyahluqal khalqa, sebelum dia menciptakan makhluk ini. Jadi Allah sebelum menciptakan makhluk ini la makan, tidak butuh tempat, tidak bertempat. Wa kana Allahu ta'ala, Allah itu ada, walam yakun aina, ndak usah ditanya aina, di mana Allah. Ini di dalam kitab Al-Fiqhul Absat karangan Abi Hanifah. Kemudian di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Syafi'i, beliau mengutip pernyataannya Imam Abu Hanifah, wa liqa'ullahi li ahlil jannah, bertemunya penduduk sorga nanti terhadap Allah subhanahu wa ta'ala bila kaifin, tanpa bagaimana caranya melihat, tidak usah seperti itu. Wala tashbihin, dan tidak ada tashbih, penyerupaan. Wala jihatin, dan tidak ada arahnya. Berarti kalau mengatakan Allah itu di aras, maka dua yang akan ada di sini. Satu adalah jihad, atas. Dua adalah tempat. Ini akidahnya Imam Abi Hanifah. Terus sekarang mujtahid kedua, yaitu Imam Malik. Silakan dilihat di kitab Al-Asma wa Sifat karangan Imam Baihaqi. Lihat di babu maja'a fil arsy wal kursi, halaman 568. Di situ Imam Malik ditanya, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, ini alam kuliah untuk Imam Malik. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah itu beristiwa di aras. Kaifa istiwa'uhu, bagaimana cara istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di aras? Kemudian setelah ditanya demikian, Imam Malik ini fa'at roko Malik wa akhadat hurrahba summa rafa'a ra'sahu. Setelah ditanya demikian, Imam Malik ini menunduk, keringat bercucuran. Setelah itu beberapa saat Imam Malik mengangkat kepalanya lalu menjawab, faqala, beliau menjawab, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di aras, kama wasafa nafsahu, sebagaimana Allah menyifati dirinya sendiri, wala yuqalu kaifa, jangan ditanyakan bagaimana. Sedangkan kaif, pertanyaan bagaimana cara beristiwanya Allah itu marfu'un, dihilangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta rajulun kamu itu orang yang jelek. Sahibu bid'atin, kamu adalah ahli bid'ah. Fakhrijuhu, silahkan usir dia. Imam Malik menyuruh jamaahnya untuk mengusir laki-laki tersebut karena ini adalah ahli bid'ah. Jadi ini akidahnya Imam Malik. Karena di Aswaja, di Asy'ariyah itu ada dua metodenya. Yang pertama adalah tafwid. Tafwid ini artinya kita mengimani terhadap apa yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bila kaifin wala tashbihin wala ta'tilin. Metode ini dipakai oleh ulama salaf. Kemudian metode yang kedua yang dipakai oleh ulama khalaf ini adalah metode takwil. Bisa dilihat di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah tentang ulama salaf itu tafwid terhadap ayat-ayat seperti itu. Yang kedua, ulama khalaf ini takwil. Selanjutnya akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini di dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, silahkan dibuka halaman 13. Beliau berkata, wa'lamu annallaha ta'ala la makana lahu, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bertempat.